Halo semuanya, bertemu lagi dengan aku Eva di channel Meva Films. Kali ini aku akan bahas film thriller dari Amerika yang berjudul Evil Intense. Peringatan spoiler, selamat menonton. Film diawali dengan seorang pasien yang mengalami sesak nafas, lalu seorang suster wanita datang. Ia bernama Gwen. Bukannya menolong pasien tersebut, ia malah mematikan mesin oksigen dan mengunci selangnya, membuat pasien tidak bisa bernafas. Gwen lalu memperhatikan pasien tersebut dengan penuh kepuasan. Sepertinya ia memiliki sifat seorang psikopat. Ketika detak jantung pasien tersebut berhenti, ia lalu pura-pura panik dan memanggil dokter. Segera dokter berlari memberikan pertolongan dan untungnya pasien tersebut berhasil diselamatkan. Sementara Gwen menyaksikannya sambil tersenyum. Dokter memperhatikan Gwen dengan rasa curiga. Adegan kemudian pindah ke sebuah rumah besar di mana keluarga kecil tinggal di sana. Pagi itu sang istri yang bernama Mira sedang menyiapkan sarapan pagi untuk suaminya Todd. Anak mereka yang bernama Max selalu datang dan mengatakan kalau kakinya sakit. Mira mengatakan kalau anak mereka sering naik turun tangga sendirian yang membuatnya khawatir. Tetapi suaminya menenangkannya. Gwen lalu datang dan ternyata ia adalah suster yang sedang bekerja untuk merawat Max. Ketika mereka sedang sarapan, Max tidak sengaja menjatuhkan penopangnya. Gwen lalu membantu Max, tetapi ia malah mengendurkan alat tersebut. Kemudian Todd akan berangkat kerja dan berpamitan dengan istrinya. Gwen tampak cemburu memperhatikan kemesraan mereka berdua. Setelah Todd berangkat kerja, teman Mira yang bernama Karen datang. Mereka lalu mengobrol sambil memperhatikan Gwen dan Max yang sedang bermain. Karen lalu bilang kalau ia curiga kepada Gwen dan menyarankan Mira untuk mengganti Gwen dengan suster yang lain. Tapi Mira menolaknya karena Gwen merawat Max dengan baik. Mereka tidak tahu kalau Gwen menguping pembicaraan mereka. Tiba-tiba terdengar teriakan dari luar dan ternyata Max terjatuh. Mira lalu menyalahkan Gwen, tapi Max bilang kalau itu bukan salahnya. Penopangnya rusak sendiri. Mira lalu menelpon Dr. Keller untuk mengecek kondisi Max dan sekaligus memesan penopang yang baru. Pada malam hari, Gwen mendatangi Mira untuk meminta maaf dan Mira menerimanya. Gwen lalu membuatkan teh untuk Mira. Keesokan harinya, Mira ikut konseling bersama orang-orang dengan muscular dystrophy atau kelemahan otot. Mira mengatakan kalau Max mulai didiagnosis tahun ini. Ketika ia sedang bermain dan tiba-tiba terjatuh. Mira menangis mengingat kejadian tersebut. Mira lalu pulang ke rumah dan terkejut dengan Gwen yang tiba-tiba memberikan teh herbalnya. Ketika Mira tertidur, Dr. Keller datang untuk memberikan penopang yang baru. Gwen menemuinya, tapi ketika Dr. Keller ingin melihat Max, Gwen menghalanginya. Sebelum pulang, Dr. Keller bilang kalau ia seperti pernah melihat Gwen. Malam harinya, Gwen mengunjungi rumah Dr. Keller. Tanpa curiga, Dr. Keller mengizinkannya masuk. Tiba-tiba Gwen menyuntik Dr. Keller dari belakang. Gwen mengatakan kalau Dr. Keller mengganggu Gwen dengan keluarga barunya. Kemudian Gwen kembali ke rumah. Malam itu Mira tiba-tiba dihubungi oleh pria bernama David. David mengaku kalau ia adalah anggota dari tempat Mira konseling. David juga mengaku kalau anaknya Carter juga mengalami muscular dystrophy atau kelemahan otot. Ternyata Gwen menyamar sebagai David. Gwen juga menggunakan software untuk mengganti suaranya ke laki-laki. Keesokan paginya, Karen kembali datang ke rumah Mira. Ia tidak sengaja menumpahkan minuman membuat Todd harus mengganti bajunya. Gwen pun membantunya. Karen lalu mengajak Mira ke dokter karena Mira terlihat sakit, tapi Mira menolaknya. Kemudian Karen mengambilkan tas di kamar kerja Mira. Tapi ia melihat Gwen sedang menciumi baju Todd yang basah. Karen pun curiga.
Malam harinya, David kembali menghubungi Mira. Mira mengatakan kalau ia seperti sedang sakit. Lalu David menyarankan agar Mira berkonsultasi ke susternya. Kemudian Gwen segera memutuskan telepon dan menghampiri Mira. Gwen melihat Mira sedang teleponan dengan pria. Gwen lalu menuduh Mira selingkuh. Gwen lalu menghampiri Todd dan mengatakan kalau Mira mungkin berselingkuh, tapi Todd menyangkalnya dan bilang kalau Mira mungkin kurang tidur karena pekerjaannya. Keesokan paginya, Gwen menghampiri Todd dan mencoba merayunya. Tiba-tiba Mira datang. Pagi itu, Gwen sudah menyiapkan sarapan. Todd lalu bilang kalau ia khawatir kepada Mira karena ia sering melihat Mira tidur di sofa. Karen kemudian menelpon Mira untuk berterima kasih padanya karena telah mengirim bunga di hari ulang tahunnya. Namun Mira bingung karena dia tidak ingat mengirimnya. Karen khawatir dengan kondisi Mira dan menyarankannya untuk menemui dokter. Namun ternyata Gwen adalah orang yang mengirim bunga dan dia menyatakan bahwa Mira akan melupakan ulang tahun Karen. Karena Mira tiba-tiba pingsan ketika mereka berdua menuruni tangga. Kemudian Gwen menawarkan untuk mengambil sampel darah Mira untuk dibawa ke lab. Malamnya Mira memberitahu David lagi tentang masalah di rumahnya. Todd dan Max kembali ke rumah tidak lama setelah itu. Sementara Mira sibuk telepon. Ketika Mira ingin menemani Max ke kamarnya, penglihatannya menjadi kabur dan dia berjanji untuk mengikutinya. Pada saat yang sama, Mira mendapat pesan dari orang tak dikenal yang memberitahu dia kalau David adalah penipu. Keesokan harinya, Todd mencoba membangunkan Mira yang masih tertidur di sofa, dan secara tidak sengaja melihat pesan di ponselnya. Max juga bingung dan dia bertanya-tanya mengapa ibunya banyak tidur akhir-akhir ini. Mira kemudian meminta maaf kepada Gwen karena memiliki persepsi negatif tentang dia meskipun dia telah bekerja 24 jam di rumah. Tetapi Gwen merasa senang karena dia diperlakukan seolah-olah dia adalah bagian dari keluarga di rumah ini. Kemudian Mira menerima pesan lain tentang David. Dia hanya menjawab dengan mengatakan kepadanya untuk tidak mengganggunya lagi. Setelah itu, Mira memaksa dirinya untuk pergi bekerja di kantor. Mira memberitahu Karen bahwa hasil tes labnya baik-baik saja dan dia mengatakan kalau saran Gwen benar. Dia hanya perlu istirahat. Tapi Karen menyarankan Mira untuk periksa ke dokter lain yang tidak ada hubungannya dengan Gwen. Tapi Mira tidak memperdulikannya. Mira kemudian mendapat email dari Gwen yang menyamar sebagai David. David ingin memberitahunya bahwa David Weber yang sering mengirim pesan ke Mira mencoba memfitnahnya. Namun pesan kedua memberitahu Mira bahwa anaknya dalam bahaya dan meminta Mira untuk bertemu di kafe. Ketika di rumah, Mira sedang bicara dengan Gwen tentang pria yang akan ditemuinya di kafe. Todd yang mendengar percakapan itu kecewa karena dia percaya bahwa istrinya telah berselingkuh. Mira kemudian datang ke kafe keesokan harinya dan di sana dia bertemu David Weber asli. David mengklaim bahwa dia tidak memiliki anak dan bahwa dia tidak pernah berbicara dengan Mira sama sekali. Dia memberitahu bahwa seseorang telah menyamar sebagai dirinya, serta kematian istrinya Laurel dari kanker paru-paru alasannya adalah bahwa seseorang membujuk Laurel untuk menghentikan kemoterapi dan menghindari ke dokter. Kejadian ini mirip dengan yang dialami Mira saat ini. David lalu menunjukkan foto orang yang sama yang digunakan David palsu. Mira seperti tidak percaya dengan apa yang dia lihat, ternyata Todd mengikuti Mira dan melihatnya berpelukan dengan pria lain. Sementara itu, Karen mendatangi Mira untuk memberikan tas desain terbaru. Ia lalu mengatakan ke Gwen untuk tidak mengganggu keluarga Mira. Ketika Karen pergi, Gwen memukulnya dari belakang. Setelah itu, Gwen membawa Karen ke suatu tempat dan menyuntikkan obat ke Karen, lalu ia meninggalkannya. Mira yang sedang memasak menerima pesan dari Todd kalau ia akan pulang malam. Kemudian Max dan Gwen datang. Mereka pulang dari terapinya Max. Gwen lalu diam-diam mengambil pisau dapur Mira dan izin pergi untuk bertemu temannya.
Gwen lalu datang ke rumah David yang asli dan membunuhnya. Gwen lalu meneteskan darah Mira di tempat itu. Ternyata Gwen adalah mantan suster yang merawat istri David dulu. Ia juga yang menyarankan agar istri David berhenti dari perawatannya. Kemudian dia pergi dan membawa tas milik David bersamanya. Malam itu Todd pulang dengan mabuk. Gwen lalu merayunya tetapi Todd menolak. Keesokan paginya Mira bangun tidur. Ia lalu membuang teh herbal dari Gwen karena curiga kepadanya. Ia lalu menemukan serbu obat di botol tehnya. Kemudian Mira masuk ke kamar Gwen dan melihat buku-buku obat. Mira lalu mengambil obat yang Gwen sembunyikan di bawah kasur dan segera keluar dari kamarnya. Gwen dan Max ternyata sudah pulang. Gwen terkejut karena Mira sudah bangun tidur. Mira lalu mencari tahu di internet tentang obat yang Gwen berikan. Tiba-tiba Gwen datang dan memberikan teh herbal. Gwen lalu menyarankan agar Mira istirahat. Max dan Gwen kemudian akan pergi ke klinik untuk pergi terapi. Tapi Mira bilang agar hari itu tidak perlu terapi. Max menolak karena hari itu ia akan menonton pertandingan bola. Setelah mereka pergi, Mira kembali ke kamar Gwen dan merekam video tentang apa yang sudah dilakukan Gwen kepada Mira. Mira lalu menghubungi Todd dan akan pergi ke kantor polisi untuk melaporkan Gwen. Tapi di depan rumah ternyata Gwen sudah menunggunya. Mira lalu bertanya di mana keberadaan Max. Gwen menjawab kalau ia akan mengantarnya bertemu Max. Mereka lalu pergi. Sementara itu Todd segera pulang ke rumah mencari Mira, tetapi Mira tidak ada. Ia lalu menemukan telepon Mira dan melihat videonya. Ketika Gwen dan Mira tiba di rumah, Mira langsung berlari masuk mencari Max. Tetapi ia tidak menemukannya, ternyata Gwen telah berbohong. Max masih berada di klinik sedang terapi. Gwen bilang kalau ia telah membunuh orang-orang yang mengganggu keluarganya, seperti Dr. Keller, Karen, dan David yang asli. Gwen lalu berusaha membunuh Mira tetapi Mira melawan. Mira lalu memukul Gwen dengan teko dan membuatnya pingsan. Mira lalu berlari keluar rumah dan pulang ke keluarganya. Di akhir film kita melihat Mira, Todd, dan Max berjalan bersama. Ending film ini agak kabur, kita tidak tahu apa yang terjadi kepada Gwen. Tapi menurutku Gwen mungkin telah ditangkap polisi dan dipenjara untuk waktu yang lama atau terkena hukuman mati. Karena di Amerika pembunuhan yang direncanakan adalah kejahatan tingkat 1.